Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan jalan-jalan kembali menggunakan drone ya, untuk melihat sudah sampai mana normalisasi kali-kali ataupun sungai-sungai ataupun got-got yang ada di Jawa Barat, label khusus di daerah Bekasi ataupun Tambun Utara ataupun Tambun Selatan ya. Saat ini Kang Deddy Mulyadi, terus Kang Ade Kuswara dan Pak Tri Adianto ya, selaku Wali Kota Bekasi, Bupati dan Gubernur, saat ini sedang semangat-semangatnya merapikan Bekasi ini, karena memang ini Bekasi seperti tertidur selama ini ya dalam penataan kawasannya ataupun RT RW-nya diabaikan tata ruang wilayahnya ya, yang mengakibatkan semrautnya gak karu-karuan teman-teman. Salah satunya juga perihal drainase nih ya, di depan kita ini drainasenya sekian lama terkubur ya, tidak terlihat sama sekali teman-teman, dan mengakibatkan pastinya tersumbatnya aliran air ya, jadi tidak lancar. Dan ketika ada hujan besar seperti di awal tahun ini ya, di Januari Februari kemarin, se-Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini mengalami banjir yang cukup parah ya, sehingga ya mau tidak mau harus mengambil tindakan tegas. Dan di depan kita ini kita bisa lihat ya, alhamdulillah sudah muncul kembali. Jadi ini aliran kalinya teman-teman yang saya ketahui ya, saya sempat ngobrol-ngobrol sama warga sekitar sini. Jadi mulai kusutnya itu sebenarnya dari tahun 95 katanya sudah mulai kusut, dan mulai terbangun bangli-bangli ini sekitar tahun 2000-an katanya. Ini sudah banglinya nggak karu-karuan, dan lebih banyak katanya ini warga pendatang ke Bekasi, karena ya kita ketahui ya, Jakarta saat ini lahannya sudah sangat mahal sekali, sampai miliaran ya, itu tipe-tipe 35 udah nggak karu-karuan harganya. Dan ya yang masih tersisa lahan yang cukup banyak ya pastinya daerah penyangganya ya, salah satunya daerah Bekasi. Dan ya inilah yang mengakibatkan Bekasi saat ini semrawut sekali, karena memang pengawasannya juga sangat kurang. Dan ya baru saat ini di bawah arahan Pak Gubernur ya, Pak Deddy Mulyadi, terus pejabat di bawah-bawahnya seperti Wali Kota Pak Tri Adianto, terus Pak Ade Kuswara juga ya, barulah saat ini dirapikan pelan-pelan. Salah satunya di depan kita ini adalah di Kali Sumberjaya ya, ataupun di Kecamatan Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat teman-teman. Nah di depan kita ini kita bisa lihat ya, terhenti normalisasinya, dan informasi yang saya dapatkan sekitar sini ini ada sertifikatnya teman-teman, gokil sih ya. Tanah perairan cuma ada sertifikatnya, dan ini kita bisa lihat ya, sepanjang jalan ini bangli semua isinya. Aduh, kita nggak tahu nih apakah beneran akan dilululantahkan semuanya ya. Tuh bisa kita lihat ya Allah, bangli semua isinya. Subhanallah. Dan mereka itu tinggal tanpa ada sertifikat ya. Saya sering teman-teman ngobrol-ngobrol sama warga ya yang terdampak pembongkaran. Mereka itu rata-rata membeli dari pihak lain yang merasa tanah tersebut miliknya, dan dijual lah penjual itu ke pembeli dengan harga kurang lebih dulu ada sekitar 150 juta, 200 ataupun 300 juta ya. Dan saya menanyakan, Ibu ketika jual beli ini ada sertifikatnya Bu? Oh nggak ada sertifikatnya. Loh, terus surat berharganya bagaimana caranya Bu, Ibu mengetahui bahwa ini punya Ibu?
Iya, kemarin itu hanya apa sih? Hanya akad jual beli biasa aja. Jadi nggak ada surat berharga ataupun surat dari pemerintah yang menyatakan bahwa jual beli mereka itu khususnya perihal tanah itu sah gitu loh. Nggak ada, cuma sesama dia aja gitu loh. Sesama ngeklaim-klaim aja, sehingga ketika ada perapian seperti ini ya mereka nggak ada legal standingnya. Cuma hebatnya ini sebagian tanah perairan ini ada sertifikatnya. Coba ini nih yang menjadi PR ya, mau dirapikan, cuma mereka ada kekuatan hukum. Jadi ya harus dipertanyakan itu ya, pejabat terkait itu siapa yang ngeluarin sertifikat. Aduh. Nah teman-teman, sebanyak kurang lebih 650-an bangunan, bahkan lebih mungkin ya, di sepanjang bantaran Kali Baru, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ataupun di Kali Sumberjaya ini ya, bersampingan aja sudah diratakan ya teman-teman. Dan pembongkaran ini meliputi 3 desa ya teman-teman, yaitu desa Mangunjaya, terus desa Tridaya Sakti, terus desa Mekarsari. Nah di depan kita ini, kalau kita belok kanan ya, ini saat ini di depan kita yang warna ungu sana merupakan SMK 10 November Tambun Selatan yang mengambil sepadan air ya. Jadi itu sebenarnya di samping jalan utama ya, ataupun di samping irigasi itu sebenarnya ada jalan inspeksi teman-teman. Cuma SMK Negeri 10 November ini ditutup total sama dia, sehingga akses warga untuk berjalan di pinggir sungai ataupun di pinggir kali ini tertutup oleh bangunan mereka. Dan itu merupakan sekolah swasta ya teman-teman. Kalau negeri saya yakin tidak mungkin seperti ini. Jadi ini nih ada 2 sekolah swasta di sini teman-teman, bahkan 3 ya. Jadi warna ungu, hijau, sama warna coklat tadi yang gede sendiri tuh. Yaitu 3 sekolah swasta yang membangun tanah yang bukan haknya teman-teman. Ya kita menyayangkan sih ya, dunia pendidikan cuma mengambil tanah yang bukan haknya seperti itu, sangat-sangat disayangkan. Semoga saja pemerintah kita mengambil tindakan tegas ya, untuk membuka kembali jalur ataupun jalan inspeksi yang mereka tutup, sehingga akses warga itu merasa nyaman ya. Karena saya tanya warga sekitar situ, mereka juga nggak nyaman sebenarnya, nggak senang, cuma ya mereka nggak punya power gitu loh untuk mengatakan saya nggak suka, saya nggak senang. Dan ya akhirnya mereka ya sudah, mau gimana lagi ya. Nah di depan kita ini adalah Kali Baru ya, yang sudah rata dengan tanah. Dan video ini saya ambil di tanggal 13 Mei teman-teman tahun 2025 ya, ataupun 2 ataupun 3 hari yang lalu. Saya menggunakan drone, jadi kalian sudah bisa lihat ya updatean menggunakan drone. Jadi kalau menggunakan drone ini terlihat semua ya bagian atas yang mana saja yang sudah dirapikan ataupun sudah rata dengan tanah. Dan Kali Pucung juga ya, Kali Pucung Kota Bekasi saat ini akan masuk target berikutnya, dan informasinya ini insya Allah tanggal 25 Mei itu akan dieksekusi juga ya oleh Pak Tri Adianto selaku Wali Kota Bekasi, dan beserta SKPD terkaitnya juga ya pastinya. Jadi kita doakan, kita support ya beliau-beliau pejabat saat ini untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik seperti itu. Amin. Dan nanti kita lihat ya bagaimana kedepannya Bekasi ini, apakah akan terus berbenah atau hanya awal-awalnya saja ya. Kan ini kan beliau-beliau yang saat ini sedang menjabat ini kan ya masih baru lah ya, masih seumur jagung. Karena Februari kemarin pejabat definitif baru dilantik ya oleh Presiden ataupun Kementerian Dalam Negeri. Jadi ya kita bisa menunggu lah ya beberapa tahun, mungkin 2-3 tahun terlihat lah kalau ada pelambatan atau memang terus digas ya. Karena ya seperti jargonnya Pak Deddy Mulyadi ya, yaitu Jabar Istimewa. Jadi mudah-mudahan saja dengan keseriusan para pejabat
di Jawa Barat mudah-mudahan tidak sampai 5 tahun ya, mudah-mudahan bisa mencapai Jawa Barat istimewa, amin. Nah, di depan kita ini juga kita lihat ya, bangkit dari kubur nih, kubur ininya got-gotnya bangkit dari kubur. Iya benar teman-teman ya, ini kalian bisa lihat ya, ini parah banget, ini nggak punya otak ini yang bangun menutupi total jalur irigasi, ini gila. Ini benar-benar teman-teman ditutup total tuh. Ini saya coba terbang lebih rendah ya. Nah, kalian bisa lihat nih, ini gimana mau pembersihan got-got ini ataupun sedimentasi, uang ditutup total sama mereka ya, mengakibatkan susah dilakukan gerebek lumpur ya. Nih saya coba terbang lebih rendah sehingga kalian bisa melihat nih betapa kusutnya ini Bekasi ya, label khusus di Tambun ini ataupun di Kalibaru. Nah, di depan kita ini kita melihat ada anak kecil yang sedang bergaya dan sambil melihat ya mungkin ya. Jadi ini pembongkaran ini menjadi tempat wisata baru bagi warga Bekasi ya, yang ingin melihat pembongkaran secara langsung ya, karena saat ini YouTuber banyak banget ya yang sudah mengupload video di sekitaran sini, dan mungkin warga-warga asli yang iya nak jatuh ya, ini anak saya lagi ini teman-teman, lagi melihat barang jatuh dari atas, jadi dia sampaikan ke saya. Oke, kita lanjut. Ada iklan barusan. Nah teman-teman, ini infonya lebarnya akan sekurang lebih 2-3 meter ya, akan dilebarkan terus. Yang tadinya tertutup rapat ini kali ataupun gotnya ya, sangat terlihat sekali teman-teman. Dan mudah-mudahan saja dengan galian-galian diperbanyak seperti ini ataupun dinormalisasi got-gotnya ya yang tertimbun selama ini, mudah-mudahan nanti di September ya, yang ada RR-nya, September, Oktober, November, Desember, mudah-mudahan ketika hujan lebat datang kembali ya, ataupun ada air kiriman dari Puncak Bogor, mudah-mudahan Bekasi lebih siap menerima air yang turun dari langit ataupun air kiriman dari Puncak Bogor ya, karena kita ketahui memang hingga saat ini yang sering dikambing hitamkan banjir di Bekasi, di Jakarta, di Cibubur ini adalah Bogor ataupun di Cisarua sana ya. Padahal ya mau gimana ya, namanya Bogor ini ataupun Cisarua, Puncak Bogor ini ada di dataran tinggi ya, pastilah ya air turun itu dari atas turun ke bawah ya. Kalau dari bawah naik ke atas itu namanya menggunakan air pump itu ataupun jet pump ya, pakai mesinnya. Iya, jadi memang ya secara geografis tanah ya harus ataupun kawasannya memang harus dipersiapkan lebih bagus, khususnya di daerah bawah ini ya, Bekasi, Depok, Jakarta ini memang harus betul-betul penanganan banjirnya harus serius, sehingga ya harus diperhatikan. Jadi kalau ada air kiriman dari Puncak Bogor ataupun hujan lebat lagi ya tidak terjadi banjir seperti itu. Nah, di depan kita ini terus dilakukan pengerukan ya, lagi dan lagi terus dilakukan. Dan kemarin saya ngobrol sama Pak RT juga ya, RT di Sumberjaya ini. Jadi dia merasa senang sekali gotnya sudah muncul kembali ya. Jadi beliau ini salah satu akamsi ataupun anak kampung sini yang sudah dari kecil ya. Jadi dulu katanya ini air di sini nih di tahun 80-an, 70-80 itu air di sini sangat bersih sekali, karena memang kawasan ini tadinya adalah persawahan, terus sungai juga banyak sekitar sini. Tapi dengan bertambahnya manusia dan berkurangnya lahan, dan ya Jakarta merupakan ibu kota ya, otomatis penyangga-penyangganya nih pasti akan menerima urbanisasi ataupun penambahan penduduk ya. Jadi ya harus ya pada saat itu juga mungkin pejabat terkaitnya ya
tidak siap ataupun tidak aware terhadap perkembangan zaman ataupun perkembangan manusia sehingga dicuekin ya. Jadi ya semakin kusut barulah saat ini dilakukan penertiban ataupun perapihan seperti itu. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya yang saya bisa berikan updatean terkini menggunakan drone. Jadi kalian bisa sudah lihat ya, bangli-banglinya sudah banyak rata dengan tanah, dan sebagian belum dilakukan penertiban karena sebagian info yang saya dapatkan memiliki sertifikat tanah. Nanti kita lihat ya, karena aturan BPN itu 5 tahun dari tahun 2020 hingga naik ke atas ya 2025, dan terus itu 5 tahun sebelumnya itu masih bisa dibatalkan, tetapi sertifikat yang muncul di tahun 2020 ke bawah itu tidak bisa dicabut teman-teman, harus melalui proses pengadilan. Nah inilah kita menunggu ya bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan saja bisa berjalan dengan bagus ini normalisasinya, sehingga membawa kemaslahatan umat lebih banyak pastinya ya, amin. Itu aja yang bisa kita berikan, dan kita dukung terus Pak Deddy Mulyadi, Pak Ade Kuswara, Pak Tri Adianto, dan semua pejabat di negeri ini yang saat ini sedang menjabat, yang sedang menata daerahnya masing-masing. Kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan sehat selalu, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara penyakit maupun mara bahaya, dan diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga nantinya setelah beliau-beliau purna tugas ada karya yang mereka bisa buat untuk negeri ini, amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan di tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian mau melihat updatean terkini normalisasi ataupun pembangunan yang ada di Bekasi ataupun Jakarta teman-teman, karena saya tinggal di Jakarta. Oke, itu aja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Normalisasi Kali Sumberjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.